Fitnah yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini nih ceritanya. Biasanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang berhak menemani beliau dalam suatu perjalanan. Setelah diundi keluarlah nama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah lah yang berhak menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pada waktu itu. Pada waktu itu perjalanan untuk perang, ya. Jadi setelah perang nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kan akan pulang ke Madinah. Sebelum sampai kota Madinah, dekat dengan kota Madinah. Jadi sebelumnya kota Madinah, Rasulullah itu memerintahkan para sahabatnya untuk sholat di kendaraannya masing-masing. Pada waktu para sahabat ini mengumandangkan azan untuk sholat, jadi kan sebelum sholat kan mesti azan dulu kan. Pada waktu azan itu, Aisyah itu keluar dari sekedupnya. Sekedup itu kayak tenda gitu, tenda di atas unta. Jadi Aisyah ini menaiki unta, terus di atasnya tuh ada tenda. Tenda itu disebutnya sekedup ya, kita sebut dengan sekedup. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk membuang hajat. Setelah Aisyah selesai membuang hajat nih, Aisyah kembali lagi ke tempat tadi, ke tempat peristirahatan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Aisyah nih memegang nih dadanya. Loh, kok kalungnya yang terbuat dari batu zifar tuh hilang? Kemudian Aisyah kembali lagi ke tempat dia membuang hajat tadi. Dan dia mencari kalungnya sampai ketemu. Setelah kalungnya ketemu, Aisyah kembali ke tempat peristirahatan tadi. Ternyata Rasulullah dan para sahabatnya sudah tidak ada di tempat tersebut. Aisyah tertinggal sendirian. Dan orang yang diperintahkan untuk membawa unta dan sekedup Aisyah tidak menyadari kalau Aisyah ini keluar dari sekedup. Karena Aisyah ini hanya seorang wanita belia yang bertubuh kecil, jadi ada atau tidaknya Aisyah dalam sekedup ya beratnya hampir sama. Jadi orang yang ditugaskan untuk membawa unta dan sekedup Aisyah tidak menyadari kalau Aisyah ini keluar dari sekedup. Karena Aisyah yakin orang-orang akan mencarinya di tempat itu, Aisyah berdiam diri saja di tempat itu. Aisyah pun dilanda rasa ngantuk yang sangat berat sehingga Aisyah ini tertidur. Kemudian Sofwan bin Al-Mu'attal itu adalah prajurit barisan belakang. Menengok nih ke belakang, kok ada bayangan hitam manusia yang sedang tidur. Kemudian Sofwan bin Al-Mu'attal ini menemui bayangan tersebut. Benar saja, di situ ada Aisyah yang lagi tertidur. Aisyah langsung terbangun dan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sedang tidur, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkejut kalau ada Sofwan yang datang. Kemudian Sofwan ini menurunkan untanya. Kan unta berdiri tuh, disuruh duduk untanya biar Aisyah tuh bisa menaiki unta milik Sofwan bin Al-Mu'attal ini. Kemudian Sofwan dan Aisyah pun berusaha mengejar rombongan dan mereka berhasil mengejar rombongan yang sedang singgah, yang sedang beristirahat di Nahar Az-Zahirah. Karena peristiwa ini terbuatlah berita bohong, berita fitnah, berita dusta bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Berita ini dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang dari kaum munafik. Karena berita fitnah ini semakin mengembang, semakin tersebar luas, Aisyah sampai mengalami sakit selama 1 bulan lamanya. Dan pada suatu malam, Aisyah ini pergi ke Alman Asy bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini adalah bibi dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Mistah ini adalah saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar kan bapaknya dari Aisyah. Jadi Ummu Mistah ini saudara bibinya Aisyah ya, bibinya Aisyah. Kalau orang di Arab dulu ya, kalau orang itu disebut dengan Ummu Mistah, berarti dia itu punya anak namanya Mistah. Contohnya nih kalau aku, suatu saat nanti kalau aku punya anak namanya Fulan gitu. Aku nanti dipanggilnya Ummu Fulan gitu. Jadi Aisyah bersama bibinya Ummu Mistah. Jadi bibinya ini pasti punya anak namanya Mistah ya. Aisyah bersama Ummu Mistah ini pergi ke Alman Asy. Alman Asy itu tempat untuk membuang hajat pada malam hari ya. Alman Asy itu biasanya dibuat di sekitar rumah. Setelah selesai membuang hajat, Ummu Mistah ini tersandung.
dan langsung mengumpat menjelekkan anaknya. Tersandung langsung ngomong, celakalah wahai Mistah. Aisyah pun menyahut, sungguh buruk sekali ucapanmu. Apakah kamu menghina orang yang ikut serta dalam perang Badar? Karena si Mistah ini kan ikut serta dalam perang Badar. Kemudian Ummu Mistah ini menyahut Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu berita yang tersebar pada saat ini? Ummu Mistah menjelaskan bahwa Mistah itu juga salah satu orang yang menyebarkan berita fitnah ini. Mendengar penjelasan dari Ummu Mistah, Aisyah pun sakitnya bertambah parah. Aisyah tidak menyangka kalau saudara sepupunya sendiri, anak dari bibinya, itu juga menyebarkan berita bohong tentang dirinya. Di masa fitnah-fitnah ini tersebar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap dingin terhadap Aisyah. Karena Rasulullah sendiri juga bingung. Belum ada ayat atau firman Allah yang turun mengenai ini. Dan Rasulullah bingung juga karena ada beberapa sahabat yang mengusulkan agar menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah yang biasanya bercanda tawa dengan Aisyah ini cuma bersikap dingin. Rasulullah memasuki rumah Aisyah, mengucapkan salam dan menanyainya, bagaimana keadaanmu? Cuma begitu saja, tidak seperti biasanya. Kemudian Aisyah ini meminta izinlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku, karena aku ingin mengkonfirmasi suatu hal. Rasulullah pun mengizinkannya, dan Aisyah pun pulang ke rumah kedua orang tuanya, yaitu ke rumah Abu Bakar, bapaknya. Bapaknya Aisyah kan Abu Bakar kan. Kemudian Rasulullah ini berdiskusilah dengan para sahabatnya. Rasulullah berdiskusi dengan Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Berdiskusi masalah fitnah ini. Karena belum ada ayat yang turun, bagaimana ini? Rasulullah berdiskusi dengan para sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Ali bin Abi Thalib memaparkan bahwa, wahai Rasulullah, wanita selain dia banyak. Allah tidak menyempitkanmu, maka pinanglah wanita lain, maka mereka akan menerima pinanganmu. Itu tanggapan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau tanggapan dari Usamah bin Zaid, dia menanggapi seperti ini. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat apapun dalam diri istrimu Aisyah radhiyallahu anha ini kecuali kebaikan. Kemudian Rasulullah ini menemui Aisyah di rumah kedua orang tuanya Aisyah. Dan Rasulullah ini berkata kepada Aisyah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Aisyah, jika engkau tidak melakukan dosa tersebut, maka pastilah Allah akan membebaskanmu dari dosa. Tetapi, jika kamu melakukan dosa tersebut, maka bertaubatlah. Karena seseorang itu, kalau telah berbuat dosa dan mengakuinya dan bertobat, maka Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian Aisyah ini menjawab nih, wahai Rasulullah, jika aku ini mengatakan bahwa aku tidak melakukan dosa tersebut, maka orang-orang tidak akan percaya kepadaku. Tetapi jika aku ngomong, aku melakukan dosa tersebut, orang-orang akan percaya kepadaku. Maka aku hanya bisa bersabar. Jadi, kalau orang-orang itu udah benci sama kita, mau kita klarifikasi apapun, mereka tetap nggak bisa terima. Karena memang dasarnya udah benci, udah nggak suka dengan keluarga Rasulullah. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan Rasulullah menemui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah surat An-Nur ayat 11 sampai 21 yang intinya bahwa Aisyah bebas dari segala tuduhan dan dosa berita bohong tersebut. Dan apa yang diomongkan orang-orang pada saat itu hanyalah berita bohong. Aisyah sangat bahagia sekali. Aisyah tidak menyangka kalau pembebasan dirinya dari dosa itu langsung turun dari langit, langsung turun dari firman Allah. Aisyah tuh cuma berharap jika Rasulullah tuh bermimpi bahwa Aisyah tidak melakukan dosa tersebut. Aisyah tuh hanya berharap seperti itu. Tapi Allah menurunkan ayat dari langit untuk membebaskan Aisyah dari dosa. Masya Allah. Mendengar ayat pembebasan Aisyah dari dosa tersebut, Abu Bakar langsung berkata, aku tidak akan lagi menafkahi Mistah. Kan biasanya Abu Bakar itu menafkahi Mistah. Mistah itu adalah sepupunya Aisyah
yang biasanya Abu Bakar tuh menafkahinya. Tapi karena si Mistah ini turut andil dalam menyebarkan fitnah berita bohong tentang Aisyah, Abu Bakar tidak lagi akan menafkahi Mistah. Tapi Allah menegurnya dalam surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mendengar ayat ini, Abu Bakar menarik lagi kata-katanya. Abu Bakar ingin Allah mengampuni dosa-dosanya, jadi Abu Bakar akan tetap menafkahi Mistah. Jadi intinya, kalau kita tuh memberi ke orang lain, ya kita itu jangan berharap orang lain tuh akan baik ke kita. Belum tentu. Meskipun kita kasih terus, belum tentu orang lain tuh akan baik ke kita. Jadi kalau niat kita ngasih orang itu, niatkan ridho untuk Allah, untuk Allah. Jangan berharap orang lain akan baik ke kita. Dari cerita ini kita bisa ambil beberapa hikmah nih. Yang pertama, bahwa ini adalah ujian. Ujian bagi keluarga Rasulullah SAW. Warga manusia yang paling dicintai Allah aja dikasih ujian. Apalagi kita, ya manusia biasa, ya kan? Hikmah yang kedua adalah bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui hal gaib. Hal gaib yang dimaksud di sini adalah hal yang tidak Rasulullah lihat dengan penglihatannya. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah itu penyihir, peramal, tidak. Rasulullah tidak mengetahui hal gaib ya. Hal yang tidak Rasulullah saksikan langsung dengan penglihatannya. Yang ketiga adalah bersabar. Kalau ada ujian, sebaiknya kita bersabar. Karena kalau bersabar itu dapat menenangkan hati. Tapi ya bukan hanya bersabar saja, harus berusaha juga. Seperti Rasulullah berusaha untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya tadi di kisah tadi. Ya, jadi harus bersabar dan berusaha. Bersabar itu menenangkan hati, berusaha itu melepaskan kita dari ujian. Hikmah yang keempat adalah kalau orang itu udah benci sama kita, mau kita klarifikasi apapun, orang nggak akan percaya. Jadi ya udah, kita cukup bersabar aja dan berdoa kepada Allah. Contohnya nih dalam kasus ini, kalau orang udah berani menyebarkan berita bohong tentang Aisyah, berarti itu adalah orang-orang yang memang membenci Aisyah. Belum ada buktinya, tapi udah menyebarkan berita bohong. Berarti itu memang dasarnya orang tersebut udah benci ke Aisyah. Mau Aisyah jelasin gimana, mau klarifikasi bagaimana, orang-orang juga nggak akan percaya. Karena memang dasarnya udah benci. Jadi harus bersabar aja kalau dapat masalah seperti itu. Dan hikmah yang kelima adalah kalau kita udah ngasih-ngasih orang terus, belum tentu orang itu akan baik ke kita. Belum tentu. Meskipun kita kasih terus, belum tentu orang itu akan baik ke kita. Bisa jadi orang itu akan berbuat buruk kepada kita. Contohnya dalam kasus ini tadi nih, dalam kisah ini tadi. Abu Bakar itu selalu menafkahi Mistah. Mistah itu adalah ponakannya, sepupu dari Aisyah. Tapi si Mistah ini malah ikut menyebarkan berita bohong terhadap anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Jadi belum tentu, meskipun kita kasih orang terus, belum tentu orang itu akan berbuat baik ke kita. Jadi kalau kita ngasih ke orang, kita itu hanya boleh berharap untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngasih orang, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang keenam, yang terakhir adalah bermusyawarah. Musyawarah itu sangat penting banget ya. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada satu surat yang namanya surat As-Su'ara. As-Su'ara itu artinya bermusyawarah. Pentingnya bermusyawarah. Karena kalau kita bermusyawarah itu dapat meredam perselisihan. Ya, setiap orang tuh bisa mengemukakan pendapatnya, gitu. Ya, jadi bermusyawarah kalau ada apapun utamakan musyawarah.
Oke, terima kasih kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan video cerita seperti ini yang ada hikmahnya, kisah-kisah yang berhikmah, jangan lupa follow aku. Thanks for watching. See you in next video. Bye-bye.